Hai workers, selamat datang di Data Academy. Ini merupakan seri belajar daring dari Trade Union Rights Center atau TURC, Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan. Workers, setelah sebelumnya tahu tentang apa itu data dan teknik analisis data, sekarang teman-teman diminta untuk memahami penyajian data. Materi ini penting agar teman-teman memahami cara menyusun kerangka berpikir dalam format presentasi. Untuk itu, video kali ini, Sobat Worker akan belajar dua hal. Pertama, penyusunan kerangka presentasi. Kedua, teman-teman diminta untuk praktik menyusun presentasi berdasarkan kasus. Sobat Worker, mari kita mulai dengan materi pertama, menyusun kerangka berpikir presentasi. Ada 4 hal penting yang Anda lakukan dalam menyusun kerangka berpikir presentasi. Pertama, mengidentifikasi pendengar Anda, siapa pendengar Anda, posisi mereka apa, dan latar belakang mereka. Dengan cara ini, Anda bisa mengira-ngira apa yang mereka ingin dengar dari Anda, bagaimana pesan harus disampaikan secara efektif. Contoh apabila pendengar Anda adalah anggota serikat buruh, pengusaha, pihak manajemen, maka Anda sudah bisa mengira pesan yang akan disampaikan. Ini penting agar pesan Anda bisa disampaikan secara padat, lugas, dan efektif. Kedua, tentukan tujuan presentasi Anda. Contoh, bayangkan Anda sebagai anggota serikat pekerja. Anda diminta oleh atasan Anda untuk berunding dengan pihak manajemen perusahaan. Maka, Anda harus membuat harapan atau tujuan dari perundingan. Misal hasil perundingan ingin mendapatkan kesepakatan antara pekerja dan pihak manajemen. Atau, pihak manajemen menerima poin usulan Anda perihal penambahan uang makan. Ketiga, tentukan struktur presentasi Anda. Struktur yang umum dipakai. Pada pembukaan, perihal alasan yang memotivasi pendengar untuk mau mendengarkan presentasi Anda lebih lanjut. Isi presentasi biasanya kerap berisi perihal permasalahan yang dihadapi oleh pendengar Anda atau masalah yang Anda temukan. Buat mereka mengerti kenapa masalah yang Anda angkat ini sangat penting. Sebutkan alternatif-alternatif solusi yang bisa Anda tawarkan. Jelaskan mana solusi terbaik yang harus diambil dan alasannya. Dan berikan kesimpulan pada presentasi Anda. Langkah terakhir keempat yang bisa dilakukan oleh Sobat Worker adalah apa yang Anda bisa lakukan, do's, dan jangan lakukan, don'ts. Ketika menuliskan presentasi, Sobat Worker bisa lihat tabelnya. Sobat Worker, setelah Anda mempelajari penyusunan kerangka berpikir dalam presentasi dan teknik menuliskannya, mari kita sama-sama belajar bagaimana praktiknya pada contoh kasus berikut. Sebuah pabrik garmen B di daerah Sukabumi, Jawa Barat, sekitar 3 orang buruh perempuan mengadu ke bagian advokasi serikat buruh Anda bahwa mereka sedang hamil tua. Tetapi supervisor tetap meminta mereka untuk masuk shift malam. Alasan supervisor adalah untuk memenuhi target produksi. Anda, sebagai serikat buruh, sudah harus mendampingi 3 orang buruh perempuan. Langkah utama adalah merumuskan pernyataan masalah berdasarkan kasus tersebut. Kita rumuskan masalahnya adalah ada sekitar 3 orang buruh perempuan sedang hamil, dipaksa untuk masuk shift malam oleh perusahaan dengan alasan target produksi. Dari rumusan masalah itu, maka argumentasi tandingan Anda adalah apabila mereka masuk shift malam untuk memenuhi target produksi, yang mungkin terjadi adalah kecelakaan kerja dan kualitas hasil produksi tidak baik. Kemudian Anda mencari data pendukung argumentasi ini. Sebagai contoh, berdasarkan argumentasi tandingan Anda pada kasus ini, maka salah satu data pendukungnya adalah laporan Occupational and Environmental Medicine. Di antara 10.047 perempuan dalam penelitian yang bekerja pada shift malam rentan mengalami keguguran dan kecelakaan kerja. Sebagai sebuah catatan bagi Anda, data pendukung ini tidak hanya bersifat hasil penelitian, tapi Anda bisa menambahkan dengan argumentasi hukum sebagai landasan argumentasi Anda. Seperti pada kasus ini,
Anda bisa menuliskan bahwa praktik perusahaan mempekerjakan perempuan hamil dengan shift malam melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau melanggar perjanjian kerja bersama apabila sudah diatur. Kemudian yang harus dilakukan oleh Anda adalah mencarikan solusinya pada kasus tersebut. Misal, Anda dan pengurus unit kerja bersepakat untuk melakukan dialog sosial atau perundingan dengan pihak manajemen untuk mengusulkan agar ada cuti hamil bagi pekerja perempuan, dan itu diakomodir di dalam perjanjian kerja bersama perusahaan. Langkah selanjutnya bagi Anda adalah menuliskan gagasan dan kajian Anda di atas dalam format presentasi. Terlebih dahulu, sebelum menuliskan semua catatan di atas dalam format presentasi, Anda menentukan tujuan Anda. Pada kasus ini, tujuan Anda adalah agar gagasan Anda, yaitu cuti hamil bagi pekerja perempuan, dapat diakomodir di dalam perjanjian kerja bersama perusahaan. Selain itu, Anda tentukan pula target pendengar gagasan atau kajian Anda. Pada kasus ini, target pendengar Anda adalah pihak manajemen perusahaan. Apabila pihak manajemen tidak merespon, maka target pendengar Anda adalah pemerintah atau dinas ketenagakerjaan setempat. Sebagai catatan bagi Anda dalam membuat presentasi, buatlah kalimat singkat, padat, dan dengan data. Jangan menggunakan kalimat bertele-tele dan terlalu banyak slide. Sobat Worker Data Academy, hari ini Anda telah belajar tentang teknik menyajikan data dalam format presentasi. Terima kasih telah menonton video ini.